Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 15 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur setiap hari, tiap saat ucapkan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Karena kita bisa bangun tidur, bisa beraktivitas, dan sebentar kalau kita mau bangun tidur, senantiasa kita andalkan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Jadi harus ada hubungan intim antara anak dan Bapa. Seperti kita punya orang tua, harus anak-anak mencintai orang tua, hormat dan taat kepada orang tua. Apalagi Bapa kita Yesus yang sempurna, ya. Bapa kita tidak pernah tinggalkan kita. Kita dipelihara, saya dipelihara sama Tuhan. Hari-hari senantiasa bersuka cita bersama keluarga. Keadaan sehat saja itu anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, dibandingkan sakit, banyak anak-anak Tuhan yang sakit. Saudara kita yang sakit, kita berdoa, kiranya Tuhan tolong mereka. Biar rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan juga turun atas mereka. Kalau kita bersuka cita, tidak boleh bersungut-sungut Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena salah satu kuncinya selalu bersungut-sungut. Tidak pernah berterima kasih, ngomel terus sama Tuhan. Ya, Musa disalahin terus, nyalakan Tuhan, ingin balik ke Mesir. Gak benar saudara. Ya, Tuhan bisa marah saudara. Jangan pernah berbalik ke dunia, tapi selalu datanglah kepada Yesus. Karena ini firman Tuhan katakan ya, kalau bersungut-sungut nanti bisa diambil oleh malaikat maut saudara. Ini firman Tuhan ya. Saya mau baca dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini lihat, mereka itu siapa? Bangsa Israel. Termasuk anak-anak Tuhan saat ini kalau suka bersungut-sungut, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan bisa marah loh Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan baik, betul. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa marah. Ya, Allah seperti kita diciptakan seperti serupa dengan Tuhan, kita aja bisa marah. Ya, kalau ada ketemu orang bandel, stubborn, ya cuma marah kita keterbatasan. Ya, tapi kalau marahnya Tuhan bisa diambil nyawanya sama Tuhan. Haknya Tuhan itu. Ya, kurang lebih manusia ada 7-8 miliar saat ini. Mau Tuhan ambil semua, selesai sudah. Hanya Tuhan mau ciptakan manusia lagi, bisa. Ya, Tuhan kita tak terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi kita adalah manusia yang tidak berarti apa-apa. Kita bisa berarti, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa berharga, itu karena kasih Tuhan. Jangan pernah sombong, jangan pernah berani melawan Tuhan. Tapi lebih bagus, rendah hati di depan Tuhan. Dan katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebelum kita berbaring tidur. Saya mau menyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus buat pemeliharaan Tuhan dari pagi sampai siang, sore, petang, malam ini. Sebentar kita mau berbaring tidur, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin, haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku, mari kita berterima kasih kepada Yesus. Berterima kasih Yesus buat semua kebaikan Tuhan. Kau mengasihiku, haleluya. Kau memilikiku, amin. Kita adalah milik Yesus.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita minta sama Tuhan, biar hidup ini apa adanya kita berikan kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan tidak melihat kekayaan kita, dikatakan di sana, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya Tuhan tubuh jiwa rohku yang Kau ciptakan begitu indah. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, menjadi kerinduan kita bersama, supaya hidup ini berarti bagi Tuhan, berdampak bagi kerajaan Allah, berdampak secara vertikal untuk kerajaan Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus secara vertikal, tapi secara horizontal, supaya kita juga berkenan di depan manusia. Seperti Rasul Paulus, saya mau baca di dalam 2 Korintus pasal 8, saudara. Ini Rasul Paulus bagus, saudara. Dipakai Tuhan dahsyat, sehingga hidup kita betul mau teladan seperti Tuhan Yesus, juga Rasul Paulus. Ya, saya juga mengagumi Tuhan pakai luar biasa Rasul Paulus. 2 Korintus 8 ayat 21 dikatakan, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tapi juga di hadapan manusia. Mari, vertikal, horizontal, konsepnya. Ya, dalam hidup ini Bapak Ibu selalu pakai konsep vertikal horizontal, yaitu salib Yesus. Yesus berkata kan, kalau ikut aku harus pikul salib. Salib menjadi pegangan kita, vertikal dan horizontal. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau baca lagi di dalam Roma pasal 9 ayat 21, supaya Bapak Ibu cinta firman Tuhan. Selalu saya dasarnya firman Tuhan. Roma 9 ayat 21 dikatakan, apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Tuhan ciptakan kita bukan sembarang ciptaan, tapi ada tujuan ilahi, tujuan yang mulia, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, tubuh jiwa rohku. Pakailah hidupku nih Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, sampai aku ke surga, sampai kita masuk surga. Bapak Ibu, kerinduan kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan, terus usia saya sudah memasuki 67 tahun. Saya sudah 62 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Lahir dari seorang hamba Tuhan, tapi umur 5 tahun saya melayani pekerjaan itu tidak pernah berubah. Biarpun saya pernah duduk di dunia sekuler, tapi tetap saya cinta Tuhan. Tapi setelah itu saya lepaskan semua, dipanggil Tuhan untuk full time, full heart melayani pekerjaan Tuhan. Puluhan tahun saya melayani pekerjaan Tuhan, sampai detik tidak pernah berubah. Karena apa? Karena hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen
harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kan ikut Yesus pribadi, bukan komunitas. Komunitas kan manusia, tapi masuk ke surga pribadi. Kan Tuhan berkata di dalam Matius 25, Tuhan akan memisahkan seorang demi seorang. Coba itu. Ya. Matius 25 ayat 32, ya. Ayat 32 saya mau baca. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Seorang demi seorang. Di dalam Lukas pasal 13, ada seorang tanya sama Tuhan. Ya, itu seorang. Ya, ikut Yesus pribadi. Saya katakan di sini, mari. Lukas 23 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang diselamatkan. Berarti ikut Yesus pribadi, saudara. Marta, ada Maria. Seorang Maria. Maria yang cinta Tuhan. Dia duduk di kaki. Beda. Maria duduk di kaki Tuhan. Marta sibuk. Banyak anak Tuhan seperti ini. 5 gadis, 5 dalam arti pribadi, jumlahnya 5. Tapi pribadi yang jumlahnya 5 itu, dia membawa pelita dan membawa minyak. Waktu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Betapa hatiku, amin, haleluya, berterima kasih Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Yahweh Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia. Kudus, kuduslah Engkau, hanya Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan segenap hidupku. Hanya kepada Engkau satu-satunya yang kucintai, hanya Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku, segenap tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua kesalahanku, semua kekilafanku Tuhan ampuni. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pujikan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur supaya tubuh jiwa roh kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, saya selalu kalau berdoa selalu minta ampun kepada Tuhan. Bukti rendah hati di depan Tuhan. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang mulut salah, pikiran salah, itu bisa. Karena kita masih di dalam dunia. Tapi selalu minta pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 109 ayat 1-31 dengan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah pujianku jangan berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terengah terhadap aku.
Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memberi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah, oh seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyintas segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Jangan ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan jangan ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan jangan dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang mendakwa aku, dan upah orang-orang berkata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskan aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkau lah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengatuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang mendakwa aku berpakaian noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Ayat 31 yang terakhir. Sebab Ia sendiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita baca di dalam Mazmur 109 ayat 1 sampai 31. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan malam ini, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, di ayat 30. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Amin. Mari kita senantiasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Biarpun di dalam dunia ini, kalau kita lihat Raja Daud senantiasa mengalami masalah, problem, baik dengan teman-temannya maupun dengan orang-orang fasik. Sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan Daud sampai berdoa supaya mereka membalas kejahatan kepadaku ganti. Ini orang fasik itu. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, kasih dibalas dengan kebencian. Ini orang seperti ini. Seringkali dalam kehidupan kita sama. Dalam dunia usaha ditipu, kita berbuat baik tapi dijahatin. Segala macam ini terjadi, saudara. Sampai dikatakan ya, di ayat 18, ia memakai kutuk sebagai bajunya, biar itu merembes seperti air. Sampai ini Raja Daud doanya seperti itu, saudara. Biar berkat itu menjadi kutuk ya. Tetapi bagi kita, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun orang bisa berbuat jahat kita, tapi jangan pernah membalas. Sebagai terakhir, Roma pasal 12, saudara. Lebih bagus kita bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang penting jangan orang jahat dibalas kejahatan. Seperti yang terjadi pembunuhan itu. Ada orang jahat kita dibalas, jangan, udah lebih bagus. Ayat 21 dikatakan, jangan kamu kalah ya terhadap kejahatan, tapi kalah karena kejahatan dan kebaikan. Tidak boleh. Di ayat 17,
Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini perintah Tuhan, saudara. Jadi kita ikuti perintah Tuhan, sehingga nanti raport kita, kitab kehidupan kita ditulis semuanya lulus, saudara. Kenapa? Kita taat kepada firman Tuhan. Ini kita ikuti sebagai anak yang manis, anak yang sungguh berharga di mata Tuhan, anak yang dicinta Tuhan. Mari kita mau membangun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan. Sedemikian kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hanya ini Tuhan persembahanku, tubuh, jiwa, dan rohku adalah milik-Mu. Kuserahkan dalam tangan-Mu, dan pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan, tubuh, jiwa, rohku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Roh Kudus, tuntunlah hidupku sesuai firman-Mu, sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Selalu saya tekankan berjaga dan berdoa. Jangan berbicara kepada iblis. Jangan pernah membalas kejahatan-kejahatan. Tapi kita firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu horizontal. Vertikalnya, haraplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah bersungut-sungut. Tapi selalu ucapkan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, haleluya, amin. Puji Tuhan.